Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lah, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi nikmat umur ya. Alhamdulillah. Yang hadir pada hari ini kan masih pada hidup ya. Jantungnya masih berdenyut. Alhamdulillah. Kemarin banyak yang meninggal. Sapi maksudnya. Sapi, kambing. Masya Allah, mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan sampai saat ini bisa menjadikan ajang syukur bagi kita, ajang syukur terbaik. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat MK Pagi semua, mohon maaf kehadiran kami terlambat karena ada beberapa masalah teknis ya. Mohon dimaklumi, mohon didoakan, semoga kami bisa berkiprah lebih baik. Baik, Alhamdulillah sesuai dengan jadwal, pada hari ini kita akan membahas masalah turmeric, yaitu masalah kunyit ya, kunyit. Kemarin kita membahas tentang pengobatan komprehensif pada lambung. Baik, sedikit saya ulas pertemuan kemarin ya, tentang Haji Nadim. Nah, beberapa WA yang masuk, dok, alhamdulillah setelah melaksanakan apa yang disampaikan terkait dengan rumus Haji Nadim, katanya keluhan dari orang tua yang mempunyai penyakit lambung yang sudah menahun sekarang berangsur-angsur baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu syariatnya, lewat materi, hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Baik, Ibu Bapak semua, kita berbicara kembali tentang Haji Nadim ya. Mohon maaf saya ulangi sedikit, karena problema dari penyakit jantung adalah, penyakit lambung adalah masalahnya bukan hanya unsur fisik saja. Beberapa penelitian mengatakan bahwa 51% mereka yang menderita penyakit lambung itu ada keterlibatan faktor lain selain faktor fisik, yaitu faktor psikis. Oleh sebab itulah, maka faktor yang komprehensif penanganan penyakit lambung ini diperlukan. Faktor psikis diantaranya adalah merasa dirinya mempunyai penyakit lambung yang menahun, merasa dirinya penyakit lambungnya itu sudah kronis, sudah parah, dan sebagainya. Baik ya. Nah, ini kenalan kita pekan kemarin ya, masih ingat kan? Masih ingat ya? Haji Nadim sekarang lagi di Mekah ya, udah selesai kemarin di Armina, Arafah, Musdalifah sama Mina. Naparsani gitu ya. Kalau yang Naparsani berarti udah selesai gitu ya, udah 3 hari ya. Baik, Haji Nadim ya, Haji Nadim, haknya itu adalah terapi masalah hati ya. Bagaimanapun juga ketenangan hati itu berdampak pada aspek psikis. Apa buktinya? Hati yang cemas, hati yang galau, hati yang gelisah itu akan berpengaruh kepada otak untuk mengeluarkan adrenokortikotropik hormon, namanya itu ACTH, adrenokortikotropik hormon. ACTH ini akan merangsang ginjal di atasnya, di atas ginjal itu ada namanya glandula suprarenal, untuk mengeluarkan berbagai macam hormon terkait respon dari stres TH, ya. TH itu apa ya? Terkait dari respon stres. Hormon tersebut ada hormon kortisol, ada hormon epinefrin, ya, adrenalin, noradrenalin gitu ya. Nah, hormon tersebut jika berlangsung berkepanjangan akan berpengaruh pada pengeluaran asam lambung yang lebih banyak, ya. Nah, kebanyakan orang stres, kebanyakan orang cemas adalah malas makan. Kebanyakan ya. Ada juga yang stres makannya nambah banyak. Mungkin ada ya. Nah, pada orang yang telat makan, lambungnya kosong, kemudian dipicu oleh pengeluaran asam lambung yang berlebihan, ini akan menjadi risiko untuk terjadinya perlukaan pada lapisan mukos atau pelindung dari lambung. Akibatnya akan mempermudah lapisan lambung tersebut menjadi luka. Begitu ya. Bahkan pekan kemarin saya sampaikan bahwa stres itu mempunyai pengaruh yang hampir sama dengan infeksi Helicobacter pylori ya.
infeksi bakteri pada lambung, infeksi terbanyak ya. Bahkan yang apa namanya, yang stres juga akan berpengaruh pada gastritis ya, terjadinya peradangan pada lambung. Itu yang hati begitu ya. Jadi Haji Nadim. Nah, Jina itu adalah pengaruh masalah kejiwaan ya. Berapa banyak pasien penyakit lambung yang sudah menahun menganggap dirinya itu penyakit lambungnya itu sudah nggak bisa sembuh. Karena sudah beranggapan, sudah berobat kemana-mana, sudah beranggapan bahwa dia sudah mengkonsumsi macam-macam obat. Sudah beranggapan bahwa dia sudah berkeliling ke dokter manapun begitu ya. Udah habis berapa dokter, dokternya dihabisin. Jadi ketika ada statement diri bahwa dirinya itu mempunyai penyakit lambung kronis, penyakit lambung menahun, penyakit lambung yang nggak mungkin sembuh lagi, inilah barrier, penghalang. Nah, tadi malam saya lihat sebuah video yang lewat di beranda begitu ya. Ada sebuah kelas, kemudian guru besarnya itu sedang menulis di papan tulis dua soal matematika. Kemudian ada mahasiswa yang terlambat, ya. Nah, mahasiswa yang terlambat tersebut segera mencatat dua soal tadi, dikiranya itu adalah PR, pekerjaan rumah, begitu ya. Karena kelasnya sudah bubar, dia mengerjakan di rumah, ya. Dua soal tadi dengan berbagai macam kesulitan, akhirnya selesai soal tersebut dan disampaikan pada profesor tersebut. Nah, tak lama kemudian katanya profesor itu memberi kabar bahwa ternyata dia bisa menyelesaikan soal matematika yang selama ini 20 tahun soal itu belum pernah terpecahkan, gitu ya. Nah, selidik punya selidik, ternyata teman-teman yang di kelasnya itu diberitahu bahwa ini ada soal matematika yang selama 20 tahun belum terpecahkan. Akhirnya karena dikatakan 20 tahun belum terpecahkan, maka ada sesuatu di dalam pikirannya, wah ini soal susah banget. Wah ini soal ahli matematika yang selama ini mengerjakan soal ini nggak pernah terpecahkan. Soal ini sudah 20 tahun loh, nggak ada yang bisa menyelesaikan. Nah kalau mahasiswa yang tadi kan dia datang terlambat, jadi nggak tahu bahwa itu sudah 20 tahun belum terselesaikan. Sehingga dia kerjakan saja, dianggapnya itu adalah pekerjaan rumah biasa. Nah, ternyata dari pelajaran ini dipetik hikmah bahwa yang namanya stigma diri, yang namanya itu anggapan atas sesuatu yang memang sudah menjadi dianggap kebenaran atas pembenaran, itu bisa menjadi barrier yang sangat kuat. Jadi tatkala angka 20 tahun belum terpecahkan itu tidak ada dalam diri, dianggap itu soal biasa saja. Nah, demikian juga sahabat-sahabat semua dengan kondisi ketika dirinya itu adalah sakit lambungnya menahun, tidak mungkin sembuh, tidak mungkin ada obatnya, maka itulah yang akan terjadi. Padahal nih, separah-parahnya penyakit lambung, seberat-beratnya penyakit lambung, luka lambung, lecet lambung, sampai bocor, lambung bocor pun bisa diperbaiki. Ya, beberapa kali saya melakukan operasi untuk lambung yang bocor. Ya, ya biasa dioperasi, kemudian di bagian yang bocornya kemudian diberi perlukaan baru, setelah itu jadi jahit, begitu ya. Jadi ibu bapak semua, masalah faktor kejiwaan ini adalah faktor terbesar dari penyakit lambung. Jadi jangan sampai ada stigma diri yang menghalangi bahwa dirinya itu nggak bisa sembuh. Nih, yang berikutnya adalah pengobatan nabawi. Haji, nah itu adalah pengobatan nabawi ya. Pengobatan nabawi kemarin telah dibahas bagaimana dari mulai bagaimana Rasulullah makan, apa yang beliau makan, bagaimana kebiasaan beliau makan, berapa jumlah Rasulullah makan, dan bagaimana tahapan-tahapan beliau makan, begitu ya. Nah, dari tinjauan ini, tinjauan nabawi ini, ada juga terkait masalah obat-obatannya. Bagaimana peran madu untuk mengobati ulkus atau luka pada lambung.
bagaimana peranan dari minyak zaitun untuk terapi penyakit lambung, bagaimana peranan dari habatus sauda. Kemarin sudah dibahas ya, habat. Ternyata habat bisa melapisi lapisan dalam dari lambung dan mempercepat penyembuhan perlukaan yang ada di dalam lambung berupa percepatan regenerasi sel. Ya, habatus sauda kemarin ya, udah dibahas ya. Kemudian pengobatan berikutnya pengobatan medis. Pengobatan medis ini paling tidak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama obat yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Ini obat paling lama begitu ya. Asam lambung yang berlebihan dinetralkan dengan basa. Ya, basa itu disebut dengan anti-acid. Disingkat jadi antacid begitu ya. Antacid saja sebutnya. Itu untuk menetralkan asam lambung. Ada juga yang mengurangi produksi asam lambung. Ada H2 inhibitor, kemudian juga ada protopam inhibitor. Ada yang namanya ranitidin, simetidin, famotidin ya. Ada juga golongan PPI, protopam inhibitor seperti lansoprazol, pantoprazol, omeprazol begitu ya. Nah, golongan medis yang berikutnya terkait dengan untuk memperbaiki lapisan lambung, untuk protektor. Banyak lagi ya golongan obat-obat medis lain, di antaranya untuk eradikasi, untuk pengurangan infeksi dari Helicobacter pylori dan lain sebagainya. Itu terapi medis ya. Selain itu ada juga terapi untuk simptomatiknya, untuk gejala-gejalanya, untuk anti kembung, misalnya diberikan simetidin, diberikan simetikon, punten, simetikon. Simetikon itu gunanya untuk memecah gelembung-gelembung udara menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi sehingga mempermudah begitu ya, mempermudah gelembung udara tersebut untuk keluar dalam bentuk sendawa misalnya. Itu terapi medis ya, dan terakhir adalah terapi alami. Terapi alami yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu turmeric. Turmeric Ibu Bapak semua ya, mudah-mudahan bahasanya ini saya coba persingkat, nggak terlalu lama, karena hari ini janji untuk menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Turmeric ya, kunyit. Baik, kunyit ya. Kita masuk ke ini stres, katanya sepadan dengan infeksi Helicobacter ya. Baik, turmeric teman-teman ini udah dibahas pekan kemarin. Silakan bagi yang belum menyimak bisa dicari di YouTube-nya Agim ya. Baik, punten. Saya akhiri aja dulu sebentar ya. Bentar. Jadi Ibu Bapak semua, turmeric adalah salah satu obat yang digunakan untuk pengobatan lambung ini yang mempunyai manfaat diantaranya untuk memperbaiki lapisan mukos, lapisan lendir, begitu ya. Lapisan lendir yang ada di mana? Lapisan lendir untuk melindungi sel-sel lambung dari asam lambung, begitu ya. Nah, turmeric ini atau kunyit merupakan makanan yang biasa dikonsumsi khususnya di Asia. Di India, turmeric ini dijadikan sebagai bumbu masak, ya. Pertanyaannya adalah, apakah turmeric ini dikatakan aman untuk dikonsumsi dalam jumlah banyak? Apakah turmeric ini atau kunyit ini aman jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang? Begitu ya? Dan bagaimana mengkonsumsi turmeric ini sehingga efek sampingnya itu minimal dan manfaatnya itu maksimal atau manfaatnya itu banyak. Jadi Ibu Bapak semua, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa jurnal yang memuat penelitian tentang turmeric. Ini penelitian yang kemarin saya sampaikan ya dari adik kita dari Universitas Lampung, bahwa turmeric mempunyai efek untuk pengobatan kanker dari lambung, begitu ya, dengan berbagai mekanisme kerja yang ada di dalam komposisi yang ada di dalam turmeric
ataupun kunyit ini, ya. Nah, Ibu Bapak semua, ini juga ada penelitian berikutnya. Penelitian ini difokuskan pengobatan lambung berupa ulkus. Ulkus itu borok. Ulkus itu seperti ada lecet tapi lebih dalam, begitu ya. Berapa banyak, berapa lama pengobatannya? Pengobatannya selama 12 minggu. Dari mana taunya, Dok? Ada borok di dalam lambung. Tahu secara persis jika dilakukan namanya endoskopi, yaitu dimasukkan kamera ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam lambung. Kamera tersebut yang akan melihat adanya luka di dalam lambung, ya. Jadi ketika adanya luka di dalam lambung itu bisa dicek, perdarahan dalam lambung juga bisa dicek, adanya peradangan atau adanya iritasi itu juga bisa kelihatan dari pemeriksaan kamera tersebut. Jadi kamera endoskopik, ya. Kamera endoskopik sekarang juga canggih, disertai dengan alat untuk melakukan kausasi. Jadi kalau ada pendarahan itu sedikit bisa dibakar. Ada juga endoskopi yang sekalian bisa mengambil sampel, ya. Misalnya kemungkinan ini adalah ada daging jadi atau ada tumor, diambil sampel, namanya pemeriksaan biopsi, ya. Nah, pada penelitian ini dilakukan penelitian terhadap sampel, yaitu usianya antara 16 sampai 60 tahun. 21 orang laki-laki, 21 orang perempuan, gitu ya. Kemudian dilakukan penelitian, diberikan turmeric atau diberikan kunyit dalam bentuk kapsul. Kapsul yaitu satu kapsul 300 mg, ya. Dosisnya adalah 2 kapsul, 2 kapsul. Dimakannya kapan? Dimakannya itu adalah jam 4 sore dan satu kali lagi menjelang tidur, ya, 2 kali. Satu kapsul itu 300 mg, begitu ya. Nah, setelah 12 minggu dilakukanlah pemeriksaan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata mereka yang mempunyai ulkus di dalam lambungnya itu mempunyai perbaikan, begitu ya. Kurang lebih seperti itu penelitiannya. Nah, penelitian berikutnya adalah bagaimana fungsi dari turmeric ini, dari kunyit ini terhadap bakteri. Bakteri yang paling sering menyebabkan kerusakan pada lambung, yaitu Helicobacter pylori. Helicobacter pylori bukan hanya menyebabkan perlukaan pada lambung, tetapi Helicobacter pylori juga bisa menyebabkan potensi untuk terjadinya kanker. Nah, di sini didapatkan hasilnya bahwa turmeric ini kaya akan antioksidan, antiinflamasi, dan anti-kanker, katanya ya. Dan mempunyai antimikrobial. Seperti halnya dalam tanda kutip antibiotik, begitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kurkumin yang terkandung di dalam turmeric ini berfungsi sebagai anti dari Helicobacter pylori. Oke ya? Jadi itu beberapa penelitian yang mengingatkan kepada kita akan manfaat, ya. Nah, ini sebuah penelitian berikutnya, Ibu Bapak semua, yang mengungkapkan, nih, kalau tadi lihat dari manfaatnya ya. Nah, kita coba berimbang. Ada nggak sih bahayanya? Bahaya dari mengkonsumsi turmeric atau mengkonsumsi kunyit pada tubuh. Ada nggak bahayanya? Penelitian ini menurut saya bagus karena ini sudah menggabungkan beberapa penelitian yang bersifat kontrol, begitu, bersifat perlakuan, bersifat percobaan, gitu ya. Bukan hanya studi pustaka, yaitu randomized control trial. Baik, kita akan coba
lihat hasil-hasil dari penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang direview oleh jurnal ini dikatakan bahwa turmeric ataupun kunyit begitu mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya adalah untuk perbaikan sistem hepatobiliar namanya itu, yaitu kesehatan dari kesehatan liver begitu ya, kesehatan liver. Tetapi dalam penelitian juga ini dikatakan hati-hati penggunaan turmeric berlebihan pada mereka yang mempunyai atau diduga mempunyai batu pada kantung empedu, cholelithiasis, ya. Nah, kenapa ini hati-hati? Nih, reasonnya, alasannya macam-macam. Katanya ini bisa menyebabkan memicu pergerakan dari kantung empedu sehingga memicu terjadinya gesekan dan menimbulkan peradangan, cholelithiasis, peradangan pada kantung empedu. Begitu ya. Nah, pada penelitian ini juga dikatakan hati-hati penggunaan turmeric yang berlebihan pada wanita hamil. Karena pada wanita hamil bisa merangsang kontraksi dari uterus. Ya. Nah, dalam penelitian ini, Ibu Bapak semua, ada sesuatu nih. Bentar, saya sampaikan nggak di sini ya? Ada sesuatu nih. Ada sesuatu yang belum semua peneliti, ya, belum semua peneliti mendapatkan hasil, ya. Di dalam penelitian ini dikatakan bahwa kadar yang berlebihan dari turmeric, dari kunyit ini, justru bisa memicu kerusakan lambung. Ya. Lewat apa? Lewat mekanisme hampir sama dengan penggunaan obat anti nyeri yang disebut dengan NSAID. Punten saya sampaikan nggak di sini ya? Punten. Oh iya. Maaf. Saya coba perlihatkan jurnalnya Ibu Bapak semua. Jadi kalau misalnya yang mau mendalami bisa dilihat jurnalnya di sini. Ini ya. Sebentar. Saya sampaikan ya. Jadi dari penelitian yang kredibel ini, menurut saya ini kredibel karena dia randomized control trial, ya. Kemudian juga sampelnya banyak. Ada satu klausal, sudah nampak ya, Ibu Bapak semua ya, bahwa selain manfaat-manfaat tadi dari turmeric, dari kunyit ini, ya, dia juga mempunyai sesuatu yang perlu diperhatikan, ya. Jadi mekanisme dari kurkumin ini sudah nampak ya Ibu Bapak semua, ya. Sudah nampak ya. Jadi turmeric dari ekstrak turmeric ini menginhibisi enzim siklooksigenase. Seperti halnya mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. Jadi intinya begini. Konsumsi kunyit yang berlebihan bisa menyebabkan adanya perlukaan pada dinding lambung seperti perlukaan yang diakibatkan oleh mengkonsumsi obat anti nyeri yang disebut dengan golongan NSAID. Itu mungkin ya sederhananya. Jadi Ibu Bapak semua, kalau ada yang mengatakan obat herbal itu aman tanpa efek samping, itu saya katakan tidak benar. Ya, kalau pada dosis tertentu untuk mengkonsumsi turmeric ini, margin of safety-nya atau dalam kita katakan tingkat keamanannya itu tinggi. Tetapi perlu waspadai bahwa pada dosis tertentu ini bisa menyebabkan kerusakan justru pada lambung ya. Nah, pertanyaannya kalau begitu berapa dok dosisnya? Berapa ruas? Yang paling gampang Mbak ya. Berapa ruas mengkonsumsi turmeric ini atau kunyit ini yang bermanfaat dan tidak berbahaya dan berapa lama? Ya. Nah, ada penelitian di India.
di India ini turmeric sama dengan di kita digunakan sebagai bumbu. Di India ada beberapa suku kalau di kita Maya yang rajin setiap hari itu mengkonsumsi kunyit bertahun-tahun loh lamanya. Dan pada suku tersebut dikatakan sangat jarang atau minimal terjadinya perlukaan pada lambung. Padahal bertahun-tahun. Berapa mereka mengkonsumsi? Ya, mengkonsumsi berapa? Mengkonsumsi turmeric ya yang dikonsumsi pada orang-orang India tersebut bukan Indian, India ya. India tersebut rata-rata 3 ruas per hari, 3 ruas jari katanya 3 ruas jari. Jadi kalau 3 ruas jari sebetulnya itu bisa dikatakan aman. Ya, berapa lama? Kalau pada penelitian sih rata-rata 14 hari mempunyai manfaat. Pertanyaannya kan sekarang banyak tuh obat-obat yang mengandung turmeric atau mengandung kunyit begitu ya. Kadarnya berapa miligram kan? Nah, pada penelitian ternyata ini sangat bervariasi. Tetapi boleh saya simpulkan dari riset tadi, punten saya sampaikan lagi ya. Punten Ibu Bapak semua, pagi-pagi udah disampaikan apa namanya teori seperti ini ya. Tapi insya Allah akan saya coba sampaikan dengan mudah-mudahan sederhana ya, sehingga tidak terlalu rumit begitu ya. Kenapa ini saya sampaikan penelitian-penelitian ini? Agar jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu tanpa dasar begitu ya. Karena katanya atau cenah begitu ya. Sudah nampak ya Ibu Bapak semua. Nah ini, jadi kalau ekstrak, ekstrak dalam bentuk powder, dalam bentuk ekstrak ya, itu dosis yang aman antara 50 sampai 150. Antara 50 sampai 150 per hari. Kalau misalnya dia berupa simplicia atau berupa tepung begitu ya yang tidak diekstrak, jadi turmericnya itu, kunyitnya itu dirajang, kemudian dijadikan tepung, kemudian dijadikan serbuk, tidak diekstrak. Ekstrak itu kan diambil zat-zat aktifnya saja begitu ya. Kalau hanya tepung tidak diekstrak, itu 1 sampai 3 gram itu masih dalam aman gitu ya. Kalau yang sudah diekstrak, kadarnya itu antara 50 sampai 150 miligram per hari. Jadi ketika Ibu Bapak nanti lihat ya bagaimana jumlahnya, nah itulah. Nah Ibu Bapak ya semua, sengaja ini saya sampaikan supaya kita dapat manfaat sebanyak-banyaknya, tetapi kita juga terhindar dari risiko terjadinya kerusakan pada lambung. Baik, seperti halnya janji kemarin. Nah, insya Allah kita akan coba menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat semua yang sudah disampaikan 2 pekan kemarin ya. Baik, ada pertanyaan. Baik, pertanyaan berikutnya. Dok, apa hubungan antara asam lambung menjadi kecemasan? Tidak semua asam lambung yang keluar menyebabkan kecemasan. Tidak semua. Nah, asam lambung yang keluar yang menyebabkan perlukaan, yang menyebabkan gejala. Apakah itu pedih, apakah mual, apakah itu kembung. Jika terjadi dalam jangka waktu lama dan frekuensi yang sering, ini bisa menimbulkan kecemasan. Gitu ya. Jadi tidak serta-merta asam lambung yang banyak menimbulkan kecemasan secara langsung. Baik. Dok, minum kunyit, kemudian terapi lansoprazol, apakah harus dihentikan? Kemudian kunyitnya itu apakah boleh dicampur madu? Lansoprazol, ibu bapak semua mempunyai mekanisme kerja untuk mengurangi produksi asam lambung dari pabriknya. Simpelnya begitu ya. Protopam inhibitor kalau lansoprazol itu masuk golongannya. Pertanyaannya, apakah kunyitnya itu dihentikan? Ibu bapak semua, penyakit lambung bukan hanya diakibatkan dan dipengaruhi oleh asam lambung saja. Lansoprazol bermanfaat untuk mengurangi produksi asam lambung.
Kunyit bermanfaat dengan minimal 3 mekanisme. Yang pertama adalah memperbaiki proses peradangan. Jadi inflamasi atau radang-radangnya itu diperbaiki. Yang kedua, dengan memperbaiki proses penyembuhan, wound healing. Yang ketiga adalah sebagai antimikrobial, yaitu untuk mengeradikasi, untuk membantu pemusnahan dari infeksi bakteri Helicobacter pylori. Jadi kalau lansoprazol untuk mengurangi produksi asam lambungnya, kunyit bermanfaat seperti tadi, minimal ada 3 mekanisme. Jadi menurut saya ini tidak harus dihentikan. Pertanyaannya, apakah boleh bersamaan? Nah, Ibu Bapak semua, dari jurnal-jurnal yang saya baca, ya, saya baca, termasuk di sini juga saya sampaikan, tidak ada interaksi obat yang saling melemahkan pada penggunaan turmeric dengan obat-obatan sintetis. Ibu bisa baca di sini di penelitiannya ya. Sebentar, saya carikan di sini ya. Adverse effect and drug interaction. Nah, di sini dikatakan ya. Jadi pada penelitian dengan menggunakan tikus, kemudian penelitian menggunakan monyet, begitu ya. Di sini dengan menggunakan obat-obatan kimia kemudian dicampur dengan turmeric, di sini tidak ditemukan adanya interaksi antara obat tersebut yang membahayakan, ya. Bahkan di sini juga beberapa penelitian mengatakan tidak ada gangguan terhadap darah, no platelet aggregation pada studi dari hewan, begitu ya. Kemudian juga di sini dikatakan bahwa beberapa penelitian yang melaporkan adanya interaksi atau pengaruh mengkonsumsi turmeric disatukan dengan obat-obatan, di sini sangat jarang jurnal-jurnal yang melaporkan adanya interaksi antara obat tersebut. Tuh ya. Kemudian di sini juga dari FDA Food and Drug Administration di Amerika ya. Di sini mereview katanya ada 12 jurnal penelitian yang melaporkan terkait dengan turmeric ini, tetapi di sini tidak dikatakan adanya interaksi yang membahayakan, ya, termasuk interaksi dengan obat-obatan yang berasal dari herbal lainnya. Jadi insya Allah kalau dilihat dari sini interaksinya itu termasuk aman. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi boleh dilanjutkan ya. Jadi lansoprazolnya dilanjutkan, kemudian obat-obatan yang berasal dari turmericnya itu dilanjutkan. Baik, berikutnya ya. Dikatakan di sini, sebentar. Ini sudah beberapa yang dirangkum ya. Assalamualaikum dok, saya sakit lambung dan asam urat juga. Nah ini ibu bapak problemnya. Asam urat menyebabkan nyeri. Karena kristal asam urat itu tajam ya, bisa berdiam diri di jaringan-jaringan lunak, juga di sendi-sendi. Problemnya adalah mengkonsumsi asam urat juga ini rata-rata berkorelasi dengan konsumsi obat-obatan anti nyeri, ibu bapak semua. Obat anti nyeri banyak, yang banyak digunakan adalah golongan NSAID, begitu ya, NSAID. Jadi NSAID ini mempunyai dampak terhadap kerusakan dari lapisan pelindung lambung, yang biru itu ya, yang beberapa kali saya tayangkan. Sehingga ini diduga penyakit asam urat ini menjadi salah satu pemicu jika dalam tata cara pengobatannya menggunakan obat-obatan jangka waktu lama yang bisa mengakibatkan kerusakan protektor dari lambung. Lalu bagaimana dong? Nah, pengobatan asam uratnya juga ada pengobatan asam urat yang
alami. Pernah saya bahas di sini ya, pengobatan asam urat alami. Silakan di ibu bapak semua dicek begitu ya, dicek di video-video game sebelumnya. Saya lupa tanggalnya, ya. Pengobatan asam urat secara alami udah pernah saya bahas di sini. Bahkan pengobatan asam urat dengan menggunakan habatus sauda, dan itu real, mempunyai dampak terhadap penurunan kadar asam urat, kemudian terhadap anti nyerinya juga. Jadi menurut saya gunakan pengobatan yang alami saja untuk asam uratnya, dari mulai pengendalian diet begitu ya, masuknya dari asam lambungnya, maaf, pengobatan dari asam uratnya dengan menggunakan racikan-racikan yang pernah saya sampaikan ya. Jadi bagusnya mengalami dua-duanya ya. Kemudian dok boleh minum obat omeprazol untuk terapi asam lambung untuk jangka panjang. Mohon jawabannya. Setiap penggunaan dalam jangka waktu panjang, setiap obat apapun ini mempunyai dampak. Jadi omeprazol sama mempunyai efek samping juga. Lansoprazol juga sama. Pantoprazol juga sama. Menurut saya yang paling baik adalah konversi, menggunakan makanan sebagai obat. Ya, kalau turmeric itu kan bumbu-bumbu. Jadi boleh nggak beralih misalnya dari penggunaan PPI pada obat-obatan herbal. Untuk sementara lebih baik berdampingan. Setelah gejala-gejala itu hilang, kemudian boleh dengan menggunakan obat-obat yang berbasis tanaman. Boleh, ya. Bagaimana dok untuk memastikan? Untuk memastikannya diperlakukan pemeriksaan endoskopi. Dilihat begitu bagaimana kondisi lambungnya. Begitu ya Pak Ruslan ya, Pontianak ya. Kemudian dok apakah iya 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 iya. Baik, baik. Pertanyaan berikutnya, cara mengkonsumsi kunyit. Jadi cara mengkonsumsi kunyit seperti apa, Ibu Bapak semua? Cara mengkonsumsi kunyit itu kemarin saya sampaikan ada tiga jenis ya. Tiga jenis yang langsung, yaitu dengan dimakan secara langsung 2 sampai 3 ruas jari. Yang kedua diparut, 3 ruas jari itu diparut, kemudian diperes airnya. Dan yang ketiga dijadikan digeprek begitu ya. Setelah digeprek, masukkan ke dalam air, dijadikan sebagai infus water. Direndam selama 6 jam dan airnya itu diminum. Nah, ketiga-tiganya itu ada risetnya, ada penelitiannya. Nah, yang mana yang paling efektif? Yang paling efektif itu yang cara pertama dan cara yang kedua. Berapa lama manfaat yang bisa dirasakan? Dari beberapa jurnal yang saya baca, rata-rata itu dalam 14 hari. Oke ya? Baik. Itu pertanyaan-pertanyaan dari pekan kemarin. Ada pertanyaan dari pekan kemarin juga ini yang belum dibahas. Ya, sebentar. Ini sudah saya rangkumkan, Bapak semua ya. Bentar, ini sudah saya rangkumkan. Baik, penggunaan antasid atau antiasid dengan kunyit, dok. Apakah ini ada pengaturan waktu ataukah tidak? Saya katakan di sini tidak usah ada jeda waktu. Penggunaan kunyit dengan obat-obatan sintetik ternyata ini aman, tidak ada interaksi, gitu ya. Yang ada interaksi, nah mungkin yang perlu saya dalami juga penggunaan turmeric sebagai antimikrobial. Ibu bapak kalau penggunaan antibiotik ya, khususnya golongan penisilin, itu tidak boleh bersamaan dengan obat antasid ya, karena mengurangi penyerapannya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Assalamualaikum dok. Setiap minum susu, lambung saya pedih. Ya, setelah minum susu, lambung saya pedih. Diikuti dengan diare terus. Oh, baik.
Sebetulnya susu itu ada yang bersifat asam jika susu itu mengalami fermentasi, ya. Seperti misalnya yogurt, seperti itu. Tapi kalau susu biasa, itu biasanya justru bersifat basa. Nah, lambung saya menjadi pedih, diikuti dengan diare terus. Ini ada kemungkinan mempunyai riwayat namanya lactose intolerance, namanya itu. Pada orang-orang tertentu ada enzim laktose di sini tidak ada atau kadarnya misalnya sedikit, sehingga tidak bisa memfasilitasi begitu ya, tidak bisa memfasilitasi percamaan pertama dari laktosa begitu ya. Begitu. Dokter setiap harus Assalamualaikum dok, supaya lambung bersih bagaimana? Sebetulnya ibu bapak semua, lambung itu dalam posisi dengan minum misalnya 4 gelas sekali minum juga lambung itu sudah bersih ya, tidak usah dicuci apalagi di laundry ya. Baik, pertanyaan berikutnya sebentar. Oh ini, dok, pada obat-obatan herbal yang mengandung kurkumin atau yang mengandung kunyit, berapa dosis yang dianjurkan? Nah, ibu, bapak, begini ya. Obat yang ada di dalam kapsul bisa berupa simplisia yang dihaluskan, jadi berupa tepung dari kurkumin, begitu ya. Bisa juga berupa ekstrak. Ini berbeda. Kalau ekstrak, yang dianjurkan adalah 50 sampai 150 miligram. Ya. Kalau misalnya dia dalam bentuk serbuk, bukan diekstrak, tadi kita lihat ya jurnalnya ya, bisa 500 sampai 1,2 gram per hari begitu ya. Ibu bapak yang menyimak di MK FM, MK TV, rupanya kebersamaan kita pada saat ini telah melebihi jam 6. Bagi ibu bapak yang menyimak di medsos, mudah-mudahan ada bonus waktu ya 10 menit. Bagi mereka ibu bapak yang di MKTV, silakan untuk beralih di medsosnya Agim. Sementara saya tutup dulu ya buat yang di MKTV ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan. Pertanyaan berikutnya. Baik, ini janji ya, kan harus dipenuhi. Dok, kalau mau konsumsi rempah-rempah ditambah gula supaya nikmat dikonsumsi, itu khasiatnya tetap ada atau hilang? Atau percuma? Kalau rempah-rempahnya itu tidak dipengaruhi oleh kadar gula yang tinggi, ini tidak masalah. Tapi ada juga yang dipengaruhi oleh kadar gula yang tinggi. Contoh, pada makanan-makanan yang bersifat manisan. Itu bisa mengurangi efek dari flavonoid yang ada di dalamnya. Tetapi pada umumnya penggunaan gula ini tidak berpengaruh pada khasiat dari rempah-rempah yang dikonsumsi. Begitu ya, pada umumnya ya. Pada umumnya tidak berpengaruh. Baik, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya yang dari Zoom ya, Ibu Bapak. Izin bertanya dok, saya pernah diberi kurkuma tablet sebanyak 5 tablet sekali minum, tapi pas diminum saya pusing, mual, jantung berdebar-debar. Apakah itu dikatakan overdosis? Baik. Jadi sekali lagi, kurkuma dalam bentuk ekstrak itu dosis yang aman dikatakan 50 sampai 150 miligram ya. Nah, variasi ini bisa berbeda-beda tergantung dari penelitian di mana dan kapan, pada objeknya apa, juga tergantung pada jenis dari ekstrak yang dilakukan.
Sehingga ada mungkin beberapa tablet yang kadarnya itu 500 miligram. Ada tablet yang kadarnya itu 300 miligram. Maka silahkan saja di sana selama itu ada izin edar dari Badan POM, ya, Badan Pengobatan Obat dan Makanan, itu tidak jadi masalah, berarti sudah dicek ke beradanya atau keamanannya oleh pihak otoritas, ya. Tetapi penelitian-penelitian mengatakan rata-rata sih 50 sampai 150 miligram. Boleh nggak dok, misalnya 100 miligram 3 kali sehari? Boleh, mangga, silakan. Margin of safety yang dikatakan tingkat keamanannya itu range-nya itu aman. Jadi margin of safety itu teman-teman, kalau kelebihan dosis sedikit saja itu ternyata berbahaya, sedikit saja lebih, itu dikatakan margin of safety-nya itu sempit, ya. Kalau margin of safety-nya itu lebar, misalnya 300 miligram, misalnya jadi 600, ternyata di 2 kali lipatnya itu masih aman, berarti margin of safety-nya itu lebar. Nah, pada kurkumin ini, margin of safety-nya itu lebar. Jadi, jangan khawatir juga. Kemudian, ya, jadi ada kemungkinan dari turmeric atau dari kurkuma itu mungkin bisa ya. Jadi pedih seperti itu, jadi apa namanya, mual. Berikutnya, baik, baik. Dosis yang aman untuk penderita asam lambung tadi sudah ya, sudah disampaikan ya, dosis yang aman ya. Kemudian untuk dapat informasi dari teman, pengobatan sakit mah dengan cara memakai apa namanya, pati, apa namanya ini? Saat cara memakai saat pagi mungkin ya, sebelum makan nasi dengan makan bengkoang selama seminggu. Oh, baik. Kalau bengkoang saya belum dapat ilmunya ya. Jadi saya belum dapat menjawab, punten ya. Dok, izin. Bagaimana dengan kunir putih? Kunir putih juga ada. Jadi kunir putih itu memiliki beberapa zat yang hampir sama juga dengan kurkumin, ya. Saya dapat tadi malam tuh baca kunir putih, ya. Cuma dosisnya saya belum tahu. Manfaat, iya, ya. Manfaat untuk lambung, iya. Saya baca. Tapi dosisnya belum saya pelajari, ya. Kunir putih. Insya Allah saya coba cari, ya. Kunir putih. Kemudian maaf dok, bisa diulang jadwalnya untuk apa namanya? Pertanyaan Pak Ruslan kota. Oh sudah kan ya, Pak Ruslan dari Pontianak dibahas tadi ya, sudah dibahas ya dari Pontianak. Pak Ruslan Pontianak. Baik, ini pertanyaan. Oh ya Pak Ruslan sudah, Pak Ruslan. Untuk jangka panjang mohon jawabannya omeprazol. Jadi sebaiknya Pak Ruslan, lansoprazol, omeprazol itu tidak digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Berapa jangka waktu panjang nanti atas pemeriksaan dokter ya. Apakah bisa beralih? Sangat bisa. Begitu. Baik, pertanyaan berikutnya dua lagi ya. Punten, mudah-mudahan ini sampai 6:10 ya. Baik, Dok. Apakah mengkonsumsi rimpang kemudian disatukan dengan madu, apakah ini boleh atau tidak? Rimpang, jadi rimpang itu dalam bentuk apa namanya, digeprek mungkin ya, dikonsumsi dengan madu. Ini pernah saya baca nih, pernah saya bahas disatukan dengan madu, bahkan ekstrak juga punten, Simplicia juga disatukan dengan madu, ternyata di sini tidak ada efek yang saling menetralkan. Jadi boleh, mangga silakan timpang dengan madu. Dok, kalau untuk mengkonsumsi untuk penyakit lambung kronis yang telah saya derita dan dikatakan di sini ada di dalam lambung sampai terjadinya perdarahan, berapa lama mengkonsumsi apa namanya? Berapa lama mengkonsumsi kunyit dan cara yang terbaik dikonsumsi seperti apa? Untuk perbaikan lambung ibu bapak semua, memang kalau yang sudah luka itu ulkus tadi ya,
Jadi ulkus antara 0,5 cm sampai dengan 1 cm. Ulkusnya itu diperlukan waktu minimal 14 hari. Begitu ya. Jadi 14 hari silakan konsumsinya. Kayak jualan obat ini teh ya. Punten Ibu Bapak semua. Tapi insya Allah kita sampaikan di sini apa yang sudah ada jurnal-jurnal ilmiahnya. Jadi dalam tanda kutip tidak ngecap, begitu ya. Baik Ibu Bapak semua, pertemuan kita pada hari ini tentang turmeric, tentang membahas kunyit pada penderita lambung. Mudah-mudahan memberikan manfaat Ibu Bapak semua. Mudah-mudahan kita bisa beralih ke obat-obatan yang alami ya. Saya juga seorang dokter ya. Saya juga sering meresepkan lansoprazol, omeprazol, dan saya mengkombinasikan obat-obatan yang berbasis herbal begitu ya, yang mempunyai penelitian-penelitian yang telah terbukti begitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kebermanfaatan. Dan insya Allah pada pekan depan kita juga akan bahas masih seputar lambung. Semoga ini bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Biar kita bisa sehat walafiat. Sehat untuk taat. Sekali lagi saya haturkan permohonan maaf atas keterlambatan tadi karena ada beberapa kendala teknis. Semoga Ibu Bapak semua dalam kondisi sehat semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya Kang Hadi, hatur nuhun.